Pemerintah tengah mempersiapkan fase kenormalan baru atau new normal di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sejumlah aktivitas yang sempat terhenti ataupun dilakukan dari rumah nantinya akan kembali beroperasi. Salah satunya adalah kegiatan perkantoran dan memasuki fase kenormalan baru tidak hanya membutuhkan kesiapan secara fisik dan perilaku aktivitas yang harus menyesuaikan dengan panduan protokol kesehatan. Namun yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental dan juga psikologis untuk menjalani fase kenormalan baru. Dan untuk membahasnya lebih lanjut melalui sambungan Skype, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang juga spesialis kesehatan jiwa, Dr. Irmansyah. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dok, mari kita berbicara mengenai jelang new normal. Tampaknya memang pemerintah sudah bersiap untuk itu. Bagaimana kemudian kita dari sisi warga mempersiapkan diri secara psikologis untuk bisa kembali beraktivitas di luar rumah? Pertama, saya rasa kita harus menyadari posisi kita masing-masing bahwa dengan siap bekerja kembali itu artinya kita bertanggung jawab, kita diberi tanggung jawab kepercayaan untuk menjaga situasi ini menjadi tetap situasi yang terbaik. Jadi artinya semua individu-individu harus berpikir bahwa apa yang dilakukan dalam menuju Indonesia baru ini adalah bentuk tanggung jawab mereka pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Artinya mereka mengemban suatu tugas yang cukup serius yang dipercayakan supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Jadi modal itulah yang saya rasa menjadi penting dalam kesiapan mental kita. Kita diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab, dan dengan kondisi atau katakanlah dengan frame mental seperti itu, kita biasanya akan lebih proaktif untuk melakukan berbagai aktivitas dan kita menjadi lebih siap. Jadi itu mungkin poin pentingnya. Baik. Berarti kita harus sadar bahwa kita ada beban, ada tanggung jawab untuk mewujudkan ini secara bersama-sama. Sama seperti awal ketika pemerintah meminta masyarakat untuk berada di rumah saja. Tapi ini kan memerlukan proses adaptasi ya, Dok. Ketika untuk proses di rumah saja itu memerlukan waktu yang cukup lama masyarakat untuk beradaptasi. Bagaimana menurut Anda ketika proses adaptasi masyarakat untuk kembali lagi dan nantinya akan melanjutkan new normal ini? Katakanlah pada saat sebelum ini terjadi kita mengalami suatu situasi yang normal dan dalam keadaan ekstrim kita dipaksa diam di rumah. Tentu hal itu lebih sulit ya karena ada suatu gap yang tinggi sekali antara sebelum dan apa yang kita lakukan di rumah. Nah, kalau kita mau mengacu itu secara objektif kita harus lihat pada kondisi sekarang sebetulnya adalah kondisi yang membaik ya, kondisi yang di antara situasi yang dulu dengan situasi kemarin. Jadi kalau saya mengumpamakan sebetulnya work from home atau kita diminta diam di rumah itu pada periode kita diam di rumah itu adalah periode kita sudah beradaptasi dengan new normal itu. Jadi tinggal kita mempraktekkan apa yang sudah kita latih selama 2 bulan ya, 2 bulan setengah barangkali, itu di dalam kehidupan yang lebih luas. Menurut saya kita harusnya melihat ini dari sudut yang positif seperti itu. Tentu dalam pelaksanaannya memerlukan adjustment yang berbeda-beda tiap orang. Tapi pada intinya kan kita memang sudah dilatih tujuan dari diam di rumah saja adalah kita menjaga jarak, jadi artinya kita tidak masuk dalam kerumunan orang-orang yang banyak dan kita menghindari ekspos pada kemungkinan terkena infeksi ya, terkena masalah, dan kita juga menjaga kesehatan diri kita sendiri. Nah itu kalau itu semua kemarin sudah dijalankan dengan baik, mudah-mudahan dalam melangkah maju ini kita sudah punya bekal yang cukup. Nah, tinggal secara spesifik sekarang kita harus membayangkan secara aktif mencari apa sih mempersiapkan diri dengan konsep yang
new normal itu dalam lingkup masing-masing. Kalau dia bekerja di kantor berarti dia secara proaktif. Wah, saya supaya tidak supaya menerapkan prinsip yang selama ini sudah dilatih apa yang di kantor, tetap menjaga jarak. Tapi mungkin kita mesti menjarangkan space kita dan sebagainya. Jadi dengan membayang seperti itu adalah bagian persiapan yang baik. Jadi kita melakukan list barangkali melihat apa sih yang saya mesti lakukan supaya kita tetap bisa bekerja, sekaligus kita tetap menjaga kesehatan dan kemungkinan penularan penyakit. Jadi silakan membayangkan apa yang harus kita hadapi dan kemudian apa yang harus kita lakukan. Jadi ada kombinasi antara mempersiapkan. Jadi itu adalah bagian persiapan yang mempersiapkan diri yang sangat baik saya. Baik. Kalau kita masih ragu, kan tidak semua orang punya perasaan atau confidence yang sama akan kemampuannya. Dan disinilah nanti orang harus juga jujur bisa meriksa apakah dia siap atau tidak. Baik, bagaimana kemudian tadi dokter mengatakan bahwa jika masih ragu, jika masih cukup cemas untuk keluar rumah dan kembali lagi beraktivitas dalam new normal ini, bagaimana kita mengetahui posisi kita saat itu sudah cukup siap atau belum? Dan jika belum, bagaimana kemudian kita tanda kutip berdamai dengan diri kita sendiri dan mau tidak mau kita harus melanjutkan aktivitas ini? Ya, memang tadi saya sebutkan bahwa tiap orang punya level yang berbeda-beda dalam kesiapan ini. Dan tentunya pertama adalah kemampuan kita untuk menilai. Kalau kita memang ragu, kita kemudian menilai ini. Apa sih kesulitan kita? Menilai sekaligus juga mencari jalan keluar dari diri kita sendiri, memikirkan itu. Saya khawatir apa? Oh, saya khawatir nanti ada orang batuk, saya nggak sempat lari. Kalau gitu tindakan apa yang kita perlukan untuk menghindari itu? Jadi kita bisa melakukan self-assessment terhadap apa sebetulnya yang akan kita hadapi dan apa ketakutan, kekhawatiran kita identifikasi, perlu tulis, ya, renungkan, baca, lalu cari solusi yang mungkin kita bisa timbulkan. Itu adalah persiapan yang bisa dilakukan sendiri. Kalau itu rasanya tidak ketemu, ya kita bisa mengundang atau membicarakan ini dengan teman kerja, dengan keluarga, sehingga kita mendapat masukan yang lebih objektif barangkali. Jadi jangan-jangan ketakutan kita itu terlalu berlebihan dan mereka bisa melihat yang lebih objektif. Kalau itu nggak mempan juga, ya kita punya banyak saluran-saluran profesional yang bisa membantu untuk menghindari atau untuk menghadapi ini. Jadi Kementerian Kesehatan saya rasa sudah memberikan banyak link untuk bantuan-bantuan sosial, para profesional dan sebagainya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kalau tahapan-tahapan yang sudah kita lalui kita merasa tetap belum mampu, kecemasan kita tetap tinggi dan kelihatannya sulit untuk menghadapi, kita jangan sungkan-sungkan mencari pertolongan. Artinya kecemasan itu jangan disimpan sendiri, silahkan berbagi jika Anda merasa belum siap begitu ya untuk masuk dalam kondisi new normal. Dok, ini juga ada pertanyaan dari rekan-rekan yang kemudian khawatir jika kondisi new normal ini tidak bisa dipahami oleh anak-anak. Kita yang dewasa memang bisa memahami bagaimana kemudian protokol kesehatan dan apa yang harus dilakukan. Tapi bagaimana dengan anak-anak ketika mereka melihat, oh ya orang tua saya saja sudah beraktivitas di luar rumah, mengapa kami tidak? Ya, mereka tentu tetap bisa juga melakukan aktivitas tentu dengan batasan-batasan. Jadi new normal bagi mereka tentu beda dengan normal kita. Dan jangan kita menganggap remeh anak-anak ya. Kadang-kadang mereka itu punya daya adaptasi yang luar biasa. Kita sudah survive dengan kemampuan mereka menyesuaikan diri itu ternyata lebih baik daripada kita. Ya, tapi tentu kita harus membantu mereka. Dan mereka punya new normal yang baru tidak sama dengan new normal kita. Tapi sekali lagi mereka sudah terlatih banyak selama 2,5 minggu ini. Dan kalau kita melewati itu dengan baik, mereka sudah memiliki mental yang cukup untuk siap melakukan new normal yang lebih ringan sih kalau menurut saya dibandingkan dengan masa-masa kemarin yang lebih berat. Baik, Dok, terakhir karena dokter juga dari Kementerian Kesehatan untuk apa ya
agar kita siap dalam kondisi new normal ini tidak hanya dari sisi pribadi individu, tapi juga bagaimana masyarakat percaya kepada pemerintah bahwa betul protokol kesehatan disiapkan oleh perusahaan-perusahaan, oleh lembaga-lembaga. Bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan memastikan bahwa hal itu memang diwujudkan dengan sempurna, sehingga keyakinan masyarakat untuk melakukan new normal bisa sejalan seiring dengan pemerintah. Ya, Pak Harus, protokol-protokol itu memang harus dibahas, biasanya dimajukan oleh tiap unit ya. Mereka tentu punya situasi lingkungan yang berbeda-beda dari tiap unit kerja dimanapun itu. Mereka punya misalnya pemain sepak bola tentu berbeda dengan pemain catur dalam menghadapi persiapan new normal ini. Jadi untuk itu pasti kita tidak bisa secara aktif menyediakan semua protokol. Barangkali di Kementerian Kesehatan itu menyediakan protokol-protokol yang utama yang memang harus dipenuhi. Dan setiap unit inilah nanti yang memastikan bahwa mereka membuat protokol kalau mereka di supermarket itu seperti apa, kalau di restoran seperti apa, dan protokol-protokol itulah nanti yang harus direview. Dan di sini masyarakat bisa ikut dalam menjaga atau memastikan protokol itu berjalan dengan baik. Jadi yang memang ideal pada situasi seperti ini adalah perasaan memiliki kebersamaan yang tinggi, solidaritas yang tinggi antara kita semua pelaksana katakanlah pemerintahan maupun dengan masyarakat dan para profesional yang terlibat. Jadi semuanya harus merasa memiliki hal yang sama. Protokol tentu mereka membuat pasti dengan perhitungan yang baik dan yang ideal, tetapi dengan bantuan masyarakat lain tentu bisa lebih disempurnakan hal-hal yang perlu mendapat tambahan-tambahan. Jadi dengan begitu kita jangan hanya mengandalkan satu unit, seseorang, Kemenkes saja misalnya, atau jangan hanya mengandalkan gugus tugas saja dalam menciptakan ini semua. Jadi saya rasa semua bisa berperan dengan aktif dan bisa berkontribusi untuk menjaga kita bisa melewati ini sama-sama. Baik, harapannya demikian Dr. Irmansyah. Terima kasih sudah berbincang bersama kami siang ini di CNN Indonesia News Hour.